Tan Malaka dalam prosesi sejarah. Sejarah telah membuat banyak orang tumbuh, berkembang dan besar karena belajar dan mengingatnya. Namun tidak sedikit pula yang telah gugur, hancur dan terbengkalai karena melupakannya. Tan Malaka sebagai bagian dari sejarah telah berhasil menempatkan dirinya dalam tulisan sejarah Indonesia. Namun demikian tidak bisa pula dilupakan bahwa ia sesungguhnya telah belajar banyak dari perjalanan sejarah. Dari banyak tulisannya, Tan Malaka tidak pernah lupa menyelipkan sekelumit sejarah untuk memperkayanya. Seperti dalam bukunya Narda Republik Indonesia, Tan Malaka mengutip beberapa bagian sejarah Soviet ataupun Jepang. Sementara dalam buku Masa Aksi, Tan Malaka seperti mengkaji Indonesia dari masa awal adanya. Seakan dalam pengkajian masa lalu atau sejarah Indonesia, demi keindonesiaannya, Tan Malaka hendak menyadarkan rakyat Indonesia betapa bangsa ini telah lama terampas kemerdekaannya oleh pihak asing. Penyadaran itu menurut Tan Malaka sangat perlu untuk menerbitkan semangat revolusioner guna mencapai Indonesia merdeka. Tan Malaka seperti merinci berbagai hal yang telah dilakukan oleh pihak kolonial terhadap bangsa Indonesia. Rincian itu tentu untuk mengingatkan bangsa Indonesia yang ketika itu sedang tertidur dalam alam ketakutan atas ancaman kolonial. Seperti dalam buku Masa Aksi, Tan Malaka mencoba membagi cara-cara yang telah dilakukan oleh kaum kolonial dalam merampas kekayaan alam Indonesia. Dalam bidang ekonomi, menurut Tan Malaka, cara-cara kolonial dapat dibaginya atas beberapa bagian. Yang pertama, perampokan terang-terangan yang dahulu dilakukan oleh Portugis dan Spanyol. Kedua, monopoli yang dalam praktiknya sama dengan perampokan masih terus dilakukan oleh Belanda di Indonesia sampai 1926 ketika tulisan Tan Malaka tersebut diterbitkan. Yang ketiga, setengah monopoli mulai dilakukan oleh Inggris di India. Yang keempat, persaingan bebas mulai dilakukan oleh Amerika di Filipina. Adapun cara penindasan dalam politik adalah sebagaimana ditulis Tan Malaka. Yang pertama, imperialisme biadab, yaitu menghancurkan sekalian kekuasaan politik Bumiputra dan menjalankan pemerintahan yang sewenang-wenang. Hal ini dilakukan oleh Spanyol di Filipina. Yang kedua, imperialisme autokratis, yaitu yang hampir tak berbeda dengan imperialisme biadab, seperti yang dilakukan oleh pihak Belanda. Yang ketiga, imperialisme setengah liberal, yaitu imperialisme yang memberikan kekuasaan yang sangat terbatas kepada Bumiputra yang berkuasa, seperti raja-raja atau kepala negara yang turun-temurun sebagaimana dilakukan oleh bangsa Inggris di India. Yang keempat, imperialisme liberal, yaitu imperialisme yang memberikan kemerdekaan sepenuhnya kepada tuan tanah yang besar serta kepada burjuasi Bumiputra yang mulai naik. Misalnya adalah imperialisme Amerika di Filipina. Menurut Tan Malaka, antara satu imperialis dengan lainnya pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama dalam penguasaan wilayah bangsa asing. Namun demikian, di antara mereka terdapat juga perbedaan cara memeras dan menindas si terjajah. Perbedaan itu disebabkan bukan oleh perbedaan tabiat manusia di negeri-negeri imperialis tersebut, melainkan karena kedudukan kapital dari masing-masing negeri waktu mereka sampai di Asia, dan juga cara menjalankan kapital tersebut. Ketika Spanyol dan Portugis kira-kira tahun 1500 datang ke Asia, mereka belum terlepas sama sekali dari feodalisme.
Portugis dan Spanyol adalah negeri pertanian, pekerjaan tangan, kaum bangsawan dan kaum agama. Jadi belum ada industri. Barang-barang industri yang dapat dijual di pasar-pasar tanah jajahan belum ada. Mereka datang ke koloni-koloni untuk merampok hasil-hasil di sana, lalu dijual di pasar Eropa dengan harga tinggi. Karena mereka sangat keras memeluk agama Katolik yang baru saja mengusir Islam dari Spanyol, maka bangsa Indonesia yang memeluk agama animis di Filipina dipaksa menjadi orang-orang Kristen. Siapa yang tidak suka mengikut paksaan itu akan dipancung dengan pedang. Sementara ketika Belanda datang ke Indonesia mengikuti Spanyol dan Portugis di akhir abad ke-16, sebagian besar dari feodalisme Belanda telah didesak oleh burjuasinya. Mereka telah melepaskan diri dari tindasan feodalisme serta katolikisme di dalam zaman dan mengambil jalan menuju perdagangan merdeka. Sedangkan Inggris yang pada tahun 1750 dapat berdiri tetap di India, sebenarnya telah 100 tahun lamanya menyelami revolusi burjuasi di bawah pimpinan Cromwell. Setelah itu kapitalisme Inggris semakin maju dengan sangat cepatnya, disertai dengan paham-paham perdagangan bebas, liberalisme, konstitusionalisme, dan kepercayaan merdeka. Amerika sampai di Filipina pada tahun 1898 setelah mengalami dua revolusi burjuasi, yaitu pada tahun 1775 dan tahun 1860. Amerika kokoh memegang paham Monroe, demokrasi dan politik pintu terbuka, dengan berkedok untuk mengasuh, menolong dan mengasihi manusia serta memberikan otonomi ekonomi, politik ekonomi yang besar kepada bumi putra di Filipina, maka imperialisme Amerika masih dapat membuat kekacauan di sana. Di India, Inggris bisa mencengkramkan kukunya secara damai dan sangat erat. Meskipun Warren Hastings dan Lord Clive membunuh dan merampok, perbuatan mereka tidak boleh disamakan dengan perbuatan Daendel, Van den Bosch, serta lain-lain. Sebab sistem kolonialisme Inggris dari segi material dan riwayatnya jauh lebih baik daripada sistem yang diterapkan Belanda di Indonesia. Nafsu membunuh dan merampok dari imperialisme Inggris tak dapat menghancurkan kemauan bangsa India. Kemauan itu memperlihatkan dirinya terutama dengan barang-barang hasil India yang belum dirampok oleh Inggris. Setelah mengalami beberapa perjuangan politik dan ekonomi, maka dapatlah bangsa India mendirikan industri, pertanian besar dan perdagangan besar nasionalnya. Selain itu, imperialisme Inggris mengadakan sekolah dari tingkatan terendah sampai sekolah-sekolah tinggi, dan semenjak beberapa lama telah mengadakan sistem pemerintahan sampai kepada dominion atau lebih jauh lagi. India telah mempunyai seorang pilak, Mahatma Gandhi, Das, Tagore, dan C. Bose, serta Dr. Nair yang termasyhur di seluruh dunia. Sekalian, kaum terpelajar ini dilahirkan dalam pengakuan imperialisme Inggris. Di negerinya sendiri, Inggris mempunyai bahan-bahan untuk industri, arang dan besi. Oleh karena itu, ia menjadi bengkel dunia pada waktu itu. Pada awalnya, Inggris tidak mempunyai kapas. Oleh karena itu dijadikanlah India sebagai kebun kapas. Selain dari itu sebagai negeri industri yang mempunyai penghasilan yang amat besar, Inggris membutuhkan pasar-pasar. Karena itulah Inggris terpaksa bekerja bersama-sama dengan India, meskipun pada permulaannya secara tidak langsung. Tan Malaka kemudian berkomentar dalam masa aksinya, bukankah firma-firma dan maskapai-maskapai baik impor maupun ekspor dalam perdagangan yang sedemikian besarnya antara Inggris dan India membutuhkan kaum saudagar pertengahan bangsa India sebagai perantara? Dan lagi bukankah tak selamanya bayonet dapat memaksa suatu bangsa untuk membeli barang-barang? Mau tak mau, Inggris mesti menaikkan taraf hidup jika ia ingin memperoleh pembelian yang tetap.
Dalam hal inilah, menurut Tan Malaka, yang memaksa imperialisme Inggris memberikan pendidikan barat kepada segolongan bangsa India. Sekolah tinggi pertama di Benggala pada mulanya hanya boleh dimasuki oleh anak orang kaya dan aristokrasi. Kemudian dibenarkan juga buat anak orang biasa. Dalam waktu yang singkat, sekolah-sekolah tinggi itu pun menghasilkan sekian banyak kaum terpelajar, hingga birokrasi Inggris tak dapat menerima mereka sama sekali. Timbullah di sana kelas yang terdidik secara barat dan yang merasa tak senang, yaitu kaum buruh halus. Dari kelas inilah kemudian lahir beberapa orang pemimpin pergerakan kemerdekaan yang terkenal sebagai ekstremis, yaitu kaum kiri. Dengan demikian, maka sebenarnya imperialisme Inggris telah melahirkan musuhnya serta menggali kuburnya sendiri. Di bawah pimpinan Bal Gangadhar Tilak, timbullah aksi boikot pada tahun 1900 sampai 1905. Maksudnya supaya industri dan perdagangan nasional hidup, yaitu dengan jalan memboikot barang-barang pabrik Inggris yang diimpor ke India. Tuan tanah yang besar-besar dan saudagar-saudagar memberikan pertolongan berupa kapital, semangat dan alat untuk memenuhi program kaum ekstremis. Meskipun penuh dengan rintangan-rintangan politik, ekonomi, keuangan, dan alat yang luar biasa, maka Tilak dan kawan-kawannya meraih kemenangan. Sebagian besar kemenangan itu juga tergantung pada pertolongan buruh dan tani bangsa India. Setelah Inggris takluk dalam percaturan ekonomi, terpaksa ia mengakui kemenangan India dalam bidang politik. Di India kemudian berdiri industri nasional yang kepentingan materialnya dalam beberapa hal bersamaan dengan kepentingan penjajah. Tinggal lagi bagi bangsa Inggris, yaitu memberikan konsesi-konsesi politik kepada wakil-wakil tuan tanah yang besar dan berjuasi modern. Daerah yang berpenduduk 50 juta seperti Benggala dan daerah tengah setelah diadakan islah dengan perantaraan majelis-majelis rendah, hampir semuanya jatuh ke tangan bangsa India. Pemilihan dewan yang tertinggi, Duma, dipengaruhi oleh kaum Swaraj, militer, perguruan dan pengadilan. Dalam beberapa tahun ini disediakan dan ditempati oleh putra-putri India yang cakap dan setia. Keadaan di Filipina berlainan sedikit dengan di India. Bangsa Amerika datang pada tahun 1898. Waktu itu bangsa Filipina hampir sepenuhnya berhasil melemparkan kekuasaan Spanyol. Awalnya Amerika berlaku sebagai kawan. Akan tetapi setelah kokoh pendiriannya, dia tinggal terus dalam negeri itu. Perang Filipina-Amerika yang 3 tahun lamanya, yaitu 1898 sampai 1901, tidak berhasil menghalau pencuri itu. Sebelum kedatangan Amerika, bangsa Filipina sudah dapat menunjukkan beberapa nasionalis besar seperti Dr. Jose Rizal, seorang organisatoris, Bonifacio, seorang diplomat, Mahbini dan Panglima Perang Luna serta Aguinaldo. Disebabkan oleh kebesaran dan kekayaan Amerika dan oleh salah satu paham anti-imperialisme di antara bangsa Amerika yang berpengaruh, dengan segera kaum imperialis mengerjakan islah. Politik dalam negeri dengan perantaraan Senat dan House of Representative telah ada di dalam tangan Bumiputra. Semua wakil dari kedua dewan itu dipilih dengan hak memilih yang sepenuh-penuhnya dan semuanya adalah orang Filipina. Di dalam satu konstitusi, Amerika mesti berjanji akan memberikan kemerdekaan yang seluas-luasnya kepada bangsa Filipina setelah mereka dapat menunjukkan kecakapan mendirikan pemerintahan yang tetap. Sebuah bangsa yang sudah terbuka matanya seperti Filipina, yang telah memiliki wawasan dari surat-surat kabar Bumiputra, dapat melihat dan melaksanakan kebenaran dari pemimpin-pemimpinnya. Dengan diiringi oleh seluruh rakyat,
para pemimpin Filipina setiap waktu memanah serigala karet imperialisme Amerika dengan panah hukum tanah yang liat itu. Bagi Tan Malaka, apa yang banyak dikemukakan olehnya dalam buku-bukunya tentang negeri asing tidak lain hendak menciptakan suatu kesadaran bagi bangsanya sendiri. Hal ini seperti diakui sendiri oleh Tan Malaka dalam bukunya Aksi Massa. Keadaan India dan Filipina yang saya kemukakan, saya maksudkan untuk menambah pengetahuan kita tentang imperialisme. Tan Malaka kemudian membandingkan kondisi yang terjadi di negeri asing itu dengan apa yang terjadi di Indonesia saat itu. Tan Malaka seperti yang ditulisnya di Aksi Massa mengatakan bahwa tatkala Belanda mengarahkan kapal pembajaknya ke Indonesia, waktu itu negeri mereka hanyalah negeri tani dan tukang warung kopi yang kecil-kecil. Negeri itu menurut Tan Malaka masih tetap tinggal sebagai negeri tani dan saudagar. Dan ia tidak akan menjadi lain karena ia tak mempunyai bahan dasar untuk industri besar, yakni arang, besi, dan kapas. Sekiranya negeri Belanda tidak mempunyai tanah jajahan, niscaya ia tidak dapat menyamai Belgia atau Swedia. Untunglah kemudian Belanda memiliki Indonesia, sehingga ia bisa menancapkan kapitalismenya. Tan Malaka sendiri menilai bahwa sesungguhnya kapitalisme Indonesia adalah masih sangat muda. Oleh karena itu, maka produksi dan pemusatan belumlah menjadi tingkat yang semestinya. Baru di akhir abad ke-19, dimulai industrialisasi di Indonesia. Pada waktu itu mulai dipergunakan mesin yang modern dalam perusahaan-perusahaan gula, karet, teh, minyak, arang, dan timah. Bila diperhatikan perkembangan kapitalisme di Eropa dan Amerika, nyatalah bahwa cara produksi yang tua berturut-turut digantikan oleh yang muda. Biasanya kejadian itu tidak tampak jelas, tetapi ada kalanya cepat sehingga cukup jelas. Kemajuan industri di setiap negeri sejajar dengan timbulnya kota-kota yang mengeluarkan terutama barang-barang industri seperti barang-barang besi, perkakas pertanian, obat-obatan, dan lain-lain. Desa-desa mengeluarkan beras, sayur mayur, binatang ternak, susu, dan lain-lain. Barang-barang kota yang berlebih, yakni barang-barang itu dipandang penduduk kota sebagai keperluan hidupnya, ditukarkan dengan barang-barang desa yang berlebih. Di Indonesia, sebagaimana ditegaskan Tan Malaka, sebagai akibat kemajuan ekonomi yang tidak teratur sebagaimana mestinya, tidak seperti di atas keadaannya. Kota-kota di Indonesia katanya tidak dapat dianggap sebagai konsentrasi dari teknik, industri, dan penduduk. Kota tidak menghasilkan barang-barang baik untuk desa maupun untuk perdagangan luar negeri dari kapitalis-kapitalis bumi putra. Politik Belanda sebenarnya telah memusnahkan sekalian benih-benih industri bumi putra yang modern. Hongi-hongi kultur stelsel, monopoli stelsel, dan gencatan pajak yang tidak ada ampunnya, dan pemasukan saudagar-saudagar Tionghoa yang teratur di zaman Komponi Timur atau VOC, menghancur luluhkan sekalian alat-alat sosial ekonomi dan teknik nasional yang kuat. Dalam hal ini Tan Malaka mengatakan, jika sekiranya bangsa Indonesia tidak dijajah dan mempunyai kepandaian teknik serta dipengaruhi oleh orang asing, tentulah orang Indonesia memiliki kesempatan untuk memenuhi kemauan alamnya. Boleh jadi dengan cara damai atau dengan perantaraan pemboikatan nasional, kaum menengah Indonesia atau Indo dengan jalan mengumpulkan kapital nasional bisa mendirikan industri untuk memenuhi kebutuhan nasional seperti tenun besi. Tan Malaka terus-menerus mencoba menciptakan kesadaran sejarah pada anak negeri yang sedang diperjuangkan. Secara tidak langsung dapat ditangkap bahwa Tan Malaka sangat memandang perlu membangunkan bangsa Indonesia akan negerinya yang dulunya pernah besar dan jaya. Tan Malaka telah menciptakan sejarah sendiri dalam kerangka sejarah Indonesia yang tidak banyak orang bisa melakukannya. Tan Malaka menyadari bahwa untuk melawan keajaiban tahyul yang telah diceritakan oleh perawi masa lalu, salah satunya dengan membuat babakan masa lalu dengan sebenarnya. Di sisi lain, untuk memberikan kesadaran pada bangsanya yang sedang tertidur,
Tan Malaka lebih memilih menampilkan masa lalu tersebut dalam bentuknya yang objektif serta membandingkannya dengan kondisi saat ini. Pengemukaan masa lalu atau tentang apa yang sedang terjadi di luar merupakan senjata terampuh Tan Malaka dalam menciptakan tenaga dinamis yang lama terpendam dalam diri bangsa Indonesia. Melalui sederetan kejadian masa silam dari dunia luar tersebut, maka Tan Malaka hendak melecut kesadaran bangsanya untuk segera berjuang menentang kelas penjajah yang telah lama mencengkeramkan kukunya. Tan Malaka tidak gagal dalam hal ini, akan tetapi ide pikirannya telah menjadi senjata terampuh buat orang-orang semacam Soekarno dan Syahrir atau oleh yang lainnya untuk membangun semangat bangsa yang sedang dalam berjuang. Di sisi lain, Tan Malaka telah mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan sejarah emas bangsa Indonesia dengan pelarian, penangkapan, sakit, dan terakhir adalah dengan kematian. Dalam semua rentetan kejadian tersebut, Tan Malaka seperti tidak pernah berhenti berpikir untuk Indonesia yang dibelanya. Tan Malaka seperti benar-benar telah menempatkan dirinya dalam sebuah prosesi sejarah Indonesia, di mana ia adalah salah satu lakon utamanya.